Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma Allah, guru-guru kami, jamaah sekalian, Majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita ilmu di dalam ayat-ayatnya, baik itu Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat yang oleh Allah menjadikan sebagai kalamullah dalam Al-Quran, dan ayat yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda keagungannya di alam semesta ini. Maka ayatnya disebut dengan dua, Qur'aniyah dan kauniyah, alam semesta. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama atas tuntunan dan mau'izahnya, termasuk dalam salah satu bahagian, yaitu bahagian daripada kita menggalakkan forum atau majelis ta'lim pada setiap waktu. Guru-guru kami yang kami muliakan, ta'zim dan takrim, kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Al-Quran surah An-Nisa, saya ulangi, Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Bisa dilihat kembali. Yang lalu kita sudah membahas makna daripada dunia. Dunia adalah hal yang tidak membawa kepada akhirat. Apapun yang dilakukan oleh kita tidak ada faedah, tidak ada hubungan, tidak menjadi tabungan amal akhirat, maka itu dunia. Dan itu sudah kita bahas malam Kamis yang lalu. Malam Kamis ini kita bahas tentang orang yang Allah kehendaki dalam kebaikan dan Allah kehendaki di dalam kejahatan. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu", orang-orang yang oleh Allah menginginkan, ay yahdiyahu, genebi petunjuk oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka orang itu geputrang hati, geputrang dada di dalam Islam. Gegiring istilahnya. Allah menggiring orang-orang yang Allah ingin beri petunjuk itu kepada Islam, pada ajaran Islam, amalan Islam, perbuatan Islam, semuanya. Di mana di dalam tafsir disebutkan ay al-iman. Kita dikerahkan, digiring oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Walau banyak yang mengganggu iman. Iman bahagian daripada yang diganggu oleh orang. Dan iman ini diganggu dengan berbagai kehidupan duniawi. Maka orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang dapat petunjuk, itu tidak ada pihak yang bisa menggoyahkan. Menggoyangkan, pulang teluk. Baik anda pegah teluk, goyangkan. Berarti berat kau iman ke. Cuman menyohan akong, kon menggoyang. Si teluk baju na, mubak-bak teluk. Tapi orang beriman tidak akan tergoyahkan dan tidak akan tergadaikan. Hantalu dengan pemberian apapun dari manusia. Nah, ini berarti orang itu adalah orang yang
dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mendapat petunjuk. Yuqalu, ada juga yang menjelaskan makna ayat ini adalah, yaitu syarahallahu sadarahu. Allah geputrang hati, gebi cahaya di dalam hati orang itu, fansyara, maka hatinya itu menjadi terang, ya, ai wasa'ahu, luah hati. Arti luah karena ada pancaran iman. Luas karena ada keteguhan terhadap Islam atau komitmen kepada perintah Allah. Yang luah hati, luah hati oleh Allah. Apa yang dia terima hatinya luas, liqabulil iman, untuk merespon terhadap iman. Saya pegah masalah iman, tak kalah dengar ya. Saya putra masalah iman ni, masalah pegang iman, memoles iman, menyepuh. Jadi sepuhnya konmu mentang. Banyak di antara kita ketika melihat yang aus-aus itu disepuh, menyosipatu, ana deduh cahaya itu disemir. Ai kabus semir sipatu kenyan. Boleh cuba mengkilat gede. Itu artinya untuk ya geter kembali lagi aspal. Iman juga perlu disepuh sehingga ada hadis yang lain menyebutkan yaitu jadidu imanakum. Kamu mesti selalu menyiram. Urung muka engke tak kalaya engke kan beri le ke prei ya tantang ke engke tanya baik tengok. Engke siram. Urung bak pakai gule. Yang gule tu tung kacikok kalaya gerti le iya baru lilo. Hak kena murah yum, mana jadi murah kali tetap yum. Jadi ini namanya jadidu, menyirami, memperbaharui. Perbaharui imanmu yang kan iman baru. Iman sakit, cuman menyirami, menyegarkan kembali. Jadi orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mendapat petunjuk, orang itu selalu Allah giring menyirami imannya, memperbaharui, menata, membersihkan, merawat semuanya. Jadi selalu terlihat baru karena rajin dirawat. Rawat muka-muka moto, bak dealer atau bak yang mobil second, apa namanya itu, showroom. Napu saja iut. Mengkilat gede. Akan baru dah mata karena selalu dirawat. Yang hana mengkilat ibuh kit, ibuhnya, ibuh je. Mengkilat li. Makanya beda. Neu moto lang showroom dengan moto jak-jak berjalan ya. Beda. Moto tanya kadang-kadang ban tablau mentang kaphu wal pa. Long. Tapi di showroom itu dirawat. Berkilat dengan berbagai. Jadi baru kelihatan. Maka iman mestinya melebihi dari itu. Kita rawat, ya, kita siram. Burungnya gerawat, get. Terus wal khair, dan luas hatinya itu menanggapi kebaikan. Terhadap kerjaan-kerjaan yang baik, sangat responsibility, sangat tanggap kayaknya. Tanggap betul bagi perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak jenuh. Anagla juga saja. Tapi selalu bagi dia itu tertarik. Anagla kepada kebaikan. Anagla ke jam masjid. Anagla ikut pengajian. Anagla ke dengar nasihat. Karena dia itu adalah imannya hidup dan terawat. Jadung kenggla tu. Ba akhirat. Namkon pitruk keroi glak. Tapi menyobak dunia. Anagla. Makanya kita kadang-kadang melihat pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada akhirat itu kadang-kadang bahkan khulum buat saya dari dengar data thot itu biar kalimatnya, tapi menyoba dunia nak khun data thot hana piglak-glak mesti hana silang mesti nonton bola bagi orang yang galak nonton bola kan hana ada dengar
Baru bila kanya nanti tipak ngaki si. Orang apa ngaki pun dah nonton dah dah nonton ke ngaki si tipak. Ana cerita dia. Nah, ini ada kaitannya dengan semangat iman. Nah cerita, kaitannya semangat iman. Kemudian fatawassa'u wa dzalika annal insana idza taqada fi amalin minal a'mali anna fa'ahu zaidun wa khairahu rajihun wa ribhuhu zahirun. Setiap dia komitmen dengan amal-amal yang baik, maka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk atau hidayah, selalu kebaikannya ngerasa manfaat liganya, walau orang lain tidak merasakan. Tapi oleh dirinya sendiri ngerasakan manfaat oleh gaknya, ngerasa. Apa manfaat yang dirasakan oleh orang? Misalnya hadir salat jamaah. Nah, berat rasanya. Dia merasakan bahwa dia pertama telah menuruti apa yang Allah dan Rasul inginkan. Salat perintah Allah. Berjamaah ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Jadi manfaatnya dalam perasaan enggaknya. Sehingga bagi dia itu terasa indah dan terasa enak, terasa lezat. Karena ketupat banget. Dan sulit dia terangkan kepada orang yang tidak tahu di mana enaknya. Maka kadang-kadang ketika orang nanya, aku hana gelak-gelak ni ibadah. Lalu saya kata maya ikah hana ketupat banget. Dah jawab kena. Tapi dah jelaskan. Hana ketupat banget. Dia ketupat banget pasti yang ketinggalkan. Jadi nyana berarti orang yang merasakan. Lagi pengajiannya sih. Bagi orang yang merasa banget, si dia geduk aja. Mangat juga geduk. Bagi orang yang hana mangat duk hino, hana geduk hino, mangat geduk kedai kopi. Hana hidih mangat ya. Pak menurut mangat masing-masing. Nah, bagi orang yang duduk di masjid, di sini dia rasakan enak. Apakah yang dia dengar itu bertambah ilmu atau biasa-biasa saja? Lalu yang terpegahnya ke hanam tamah di ilmu ulam ajirat kadang. Tapi bagi sebahagian orang, al-ilmu itu ibadatul lil qalbi. Berada di dalam majelis ilmu itu sama dengan ibadat batin. Kita sedang ibadat ini, sedang ibadat. Belajar teori agama atau belajar ilmu, ibadat hati. Maka merasa indah ya bagi yang merasakannya. Lalu dia bertambah juga kemenangan. Setiap dia lakukan kebaikan, pelipur lara. Tak begah pelipur lara, kepuasan batin. Tak puas batin tu. Tiga hana agak sumayang jamaah subuh, lagi-lagi nak sesuatu yang hilang. Nah yang tinggal, bahkan ke umai tu, tamulah. Itulah jaga aku, yang khun ketupu khun tilah jaga. Yang batin namanya sal tu. Yang gubi fahala oleh Allah Ta'ala. Dengan hana gejaknya, matang na fahala tu. Ulam na gejak. Puji hana niat sumayang subuh. Yang ku padahal kalih lumpuh dek laram. Tapi hana makan muku tahu mah tak mulahlah. Nyawa teh ke mulahlah. Karena pahala agaknya. Karena hatinya masih hidup. Ada terasa tertinggal dengan sesuatu yang dia lakukan seolah-olah nargo. Ini kalian dalam kitab hikam. Bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan. Tanda hati ulung yang hidup. Tanda hatinya itu masih segar. Hati dia itu masih fit. Hati dia itu masih normal secara agama. Dia merasa menyesal ketika kehilangan kesempatan yang sangat baik untuk berbuat baik. Itulah tu hana kerja. Hana kerja ibadat, itulah tu. Yang lego, itu nantilah ni anak tersebut. Luh, nantilah sebab kebiasaan hana. Ya, hana itulah berarti hana udah leyan. Kalau sebenarnya silah baut, emornya hana le, nak pun tak pekak, hai kap le. Aja bau-bau gede. Tapi bagi orang yang merasa hatinya hidup, walaupun hana kerja, walaupun hana kerja semayang jamaah subuh, tapi ada yang hilang. Itulah pokoknya hana tong begah je, itulah. Tengah kerja je. Apa itulah yang kah nak tapi itulah. Bentuk tip gaya subuh itulah yang mungkin ni. Malah itulah si, tengah nanya subuh ang ketulah kau hana kerja. Bukan nanya itulah hana kerja. Malah sampai pokoknya sampai itulah. Yang itulah. Jadi kun tilahnya insidental
Sewaktu-waktu ganyan hana hadir merasa habak kabiasa geja. Mau dengan kabiasa hana ja. Panina tilah mahal tu paidu tilah. Rep ka hana ya jamaah. Hai 62 tahun ka tilah ko hana ko ja. Yang pu ke begah tilah. Ya, baik. Itu hati yang hidup. Kemudian makanya salah satu daripada aku tak pegah cara taubat, salah satu daripada perkara taubat adalah menyesali sesuatu yang dia lakukan terhadap kesalahan. Menyesalnya bagian taubat. Caranya 4. Pertama, an-nadmu, menyesal. Yang kedua, tidak akan meninggalkan kembali. Yang kelihatan terus berbuat baik. Yang keempat, urusan dengan manusia. Yang keempatnya ya agak sulit. Karena harus betul-betul ya dengan manusia. Kemah manusia. Jadi, umum tanya kan semakin, walaupun urut yang meninggalnya kadang-kadang kan karena katuha. Si urut muda, di bawah tanya, le kam meninggal. Ya tuh mudanya, le siap kam meninggal. Nyo kan kira-kira mana yang kira-kira le dah buat dosa mentang. Aja dah kurangi juga deh. Kurangi juga deh. Pegah ke gop, ubheb gop, fitnah ke gop kan. Pegah uduk ke gop. Dah kurangi coba-coba. Tamah-tamah li. Dia meninggal hidup kan kayak aku berat. Dosa deh. Dengan orang yang hanya sempat tanya berkomunikasi kembali. Mantap mangat Allah. Kan mantap mangat Allah. Allah dia duduk tengah malam di rumah. Dosa dengan Allah kan. Tengah malam. Budah haju. Budah karena tak taubat. Pijit sit. Budah karena cirit. Jut sit. Pokoknya budah haju le. Jatuh sembahyang. Sembahyang kli. Laki maaf Allah. Memangnya urusan Allah kan. Hana repot dah tanya. Musuk-musuk udihinan. Musuk-musuk udihinan. Kli. Yusiro tu. Yang kau perlu bek lampu kau ilah nak mi. Perlu lampu jukli you Allah tak ada lu dosa lu ngandon. Tapi yang manusia kan peh saja, peh tak laki maaf, peh tak betul ganyan, merepotkan dalam tentai kerja dengan kadang si gengsi. Jadi yang lebih berat. Jadi aja piu kata gian. Be berat ha nam saja. Nak kun ke gok, baju pentang dia laki maaf lo. Masih baik berat urung aduh hati tu urung sot pun. Tengok hana datang orang kiamat, kalanya yang bahagia, danyo yang celaka. 60 kah. Ya mudu utan bina fahla tengok be tamo le rekening kaya. Bina dosa ganyan, mi tamo de le rekening tengok. Tukar tama. Tukar tama. Pakan dosa ganyan, abe hidup le rekening tengok. Karena kebaikan tanyok kabeh saja urangnya. Jadi yang karena hadisnya tukar jadi baik sedih. Apa kawan? Kayu pala tu tengok ya. Kayu pala yang baik sedih tak. Fatu sama hadihil halatu yaitu sa'atun nafsi. Orang yang gegiring oleh Allah menjadi orang yang mendapat petunjuk. Orang itu adalah merasa luas jiwanya. Jiwa kitanya luas. Jiwa kitanya mudah menerima kebaikan. Artinya hati kitanya terbuka. Bahasa Aceh. Nalut. Yang god. Urang nalut. Daripada nalut. Yang jiwa dah pegahnya. Nalut le. Yang nalut berarti kadau. Hanale je tarobah. Tapi god katanya lut hati tu. Lebih god lut. Adik pegah legop nasihat. Berfungsi bagi katanya. Salah hati tegur legop. Nah fungsi tegurannya. Bahkan peh tak ucapkan menjuta terima kasih. Karena ingat katanya buat salah. Item tegur tu buat salah. Yang menjuta peh tak ucap terima kasih. Walaupun tanya kebanyakan terbalik. Kita hari ini kebanyakan terbalik. Selalu memusuhi orang nasihat kita. Saya kalau tegur, tanya kau begini dengannya. Yang enggak ditanya, so sih, ngurung yang nak tegur. Yang salah, itu balik rumusnya. Itu balik rumus. Misalkan kita punya kawan. Satu kawan sering menegur kita. Sebenarnya yang keyangan. Yang si roti, aduh, dia macam putih. Hanya dah teh, dia lupa karut. Ju ya, ju.
Padahal jadinya kaki-kaki dia kara laumong tu saya. Artinya sudah terpelenceng, sudah meleset. Tapi karena dia terus memuji kita, pokoknya saya doon begadung pu betul ya. Kitanya ada fikir betul. Padahal kamu guru dia benar. Jadi bahagian daripada orang itu memperbaiki diri sendiri itu justru karena ada orang yang mengkritik. Tanya tak dapatkan perbaikan, mbak urung yang bengeh tanya. Dia elemen yang mbak urung bengeh tanya. Jadi Athena urung bengeh tanya, kita mengambil sisi baik. Yang pasti lung yang salah, maha mungkin ya kelung. Bahan salahnya menjadi bahan daripada hanya memperbaiki. Tapi menyongan ada PPE ucung putih, yang salah-salah PPE. Salah PPE hom ko je bodoh saya kabur. Yang hanaji tecok kepada pelajaran. Jadi orang yang luas hati ini peka. Pekanya luhut artinya nasihat berfungsi, pelajaran berfungsi, semua yang dia dengar berfungsi. Wan syirahus sadri dan terang hati, peka terhadap nasihat. Wa qila asyarhu al-fatahu. Ada juga yang memberikan makna bahwa terang di sini adalah ada mendapatkan kemenangan dan wal bainu, mendapatkan penjelasan-penjelasan agama. Orang yang oleh Allah menghendaki dia menjadi orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dalam agama, yaitu selalu memperoleh keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan agama. Penjelasan agama ini kan harus didengar pada orang yang memberikan penjelasan agama. Kita kadang-kadang suka kepada agama, tapi kegiatan agama tidak kita sukai. Pak ketumang nasihatnya. Nah, wasyarahul masalah idza kanat muskilah. Dan orang-orang yang oleh Allah menghendaki dia menjadi orang yang mendapat petunjuk dalam agama, itu orang-orang yang apabila mendapatkan muskilah, kesulitan, muskilah, musyakkalah, musyaqalah, itu fa'audaha, selalu mendapatkan penerangan dan penjelasan. Wa bayyinuha. Jadi nyan berarti tanda urun ke. Begitu dia dapat musyakkalah, bahasa Arab musyakkalah, bahasa Aceh musyaqalah. Jadi terus laju lagi semacam kebenaran, lagi semacam petunjuk, lagi semacam pegah navigasi. Langsung urungnya diarahkan oleh Allah. Lagi urung tangan. Orang belajar sepeda. Ketika dia bawa sepeda, ada orang kena. Jadi selalu digiring oleh Allah. Ketika mau berbuat salah, selalu ditegur oleh Allah. Kamu yang tengok. Itu namanya mendapatkan musyakalah. Yang musyakalah itu fa'audahaha. Dia terus dibina, digiring oleh Allah. Dan tidak berputus asa. La tai asu, hana putus asa. Hana tai tanyang leurung ai. Tumayang gede ha. Baik kat pekat tu, hana kutupak mulai ili, jangan tak jaya kat tinggal, hana kutupak fikir ili. Nyan berarti karila hana lepat mulai, hana kutupak mulai ili yang hut. Jadi hanja lagi nya. Karena Allah Taala membuka peluang, membuka pintu. Beda dengan urusan-urusan dunia. Dia takkan hana tupat mulai ili. Dia contoh orang hana ajak kuliah, hai ajak kuliah gede. Alah hana kutupak mulai ili nyo S1 pikan S2 pi mungkin le S3 pi tang kutupak. Jadi hana kutupak le ju, hana ujak ju le. Yan beda aji. Tapi menyoba ibadah, menyoba taubah, menyoba pengajian. Hana mesti tanya tertinggal karena tertinggal ikut. Misalnya mengikuti pengajian. Ayolah kita mengaji. Jauh. Aku lupa mulai le sebab temanya aku kan tinggal. Aku lupa mulai le sampai lain pakat. Itu salah. Hana depan mulai. Watai tam mulai kan ada depan. Ya hana ada depan mulai. Gimana mulai lo? Cim mulai le. Yang perlu saya jauh dengan Hawa tu kena melangu. Hawa aku tak bejuk melangu. Saya kepingin jadi berenang. Ada dapat kak le tanya banyak tak melangu. Bo ci petern aki le lang i. Aku je petern. Aki bandar ada no pernah melangu. Aki mentah hala kata orang petern lang i. Ada petern aki le lagi. Yang kan long aki hang petern lang i. Long di je melangu aju. Ai kan je melangu le petern aki le ngada pernah. Jadi tidak mungkin orang bisa diajarkan berenang.
tanpa bersedia menurunkan kaki dalam air. Menaik. Lagi orang Hawami mato. Tak hawa ke mato, ka purno mato le tak. Dengan ke cok, man kunci le. Orang be kayo kunci. Emang kunci jadi mak. Gimana nak purno mato? Kaman ada kunci le. Culok yo. Yang model manual culok le. Be, kiban ilung bujuk kume ju be. Culok le la ruhumnya kunci. Yang model start digital tinggal tegon. Han be ni tegon maklum pokoknya ilung bujuk kume lu. Nyampa ne oleh kena. Jadi mesti ada step, mesti ada langkah yang ditempuh. Baik, jadi orang yang Allah kehendaki itu menjadi orang yang berikan hidayah dalam agama, yasyrah sadrahu lil Islam. Gugiring hati tanya kepada pekerjaan-pekerjaan yang islami, kerjaan-kerjaan yang baik. Anna syarha nurun, bahwa syarha itu terang hatinya adalah cahaya. Nurun. Bi yaqdhifuhullahu fi qalbil abdi, di mana Allah menanamkan kesadaran ke dalam hati orang mukmin, ke dalam hati orang Islam. Yang berarti mendapat yasyrah. Maka doa Allahumma syarah. Jadi tam selawat kena sian. Nak ubah kitab dalaim tulis, kitab dalaim khairat. Allahumma syrah bisalati alaihi sudurana. Bak doanya, doa dalail khairat. Ya Allah, Nabi dengan selawatnya. Dalail kan selawat dum. Hanya kena doa bakhi, kena doa khatamu dalail. Allahumma syrah bisalati alaihi sudurana wa yassir biha umurana. Ya Allah, dengan lu selawatnya langkam tulis dalam kitab dalailnya. Nabi Allah berterang atilung, yasyrah sudurana, berterang atilung, bek dhau atilung, kata cungke galom na mantang dhau, nu buka ya Allah hati. Yang dengan berkat-berkat, selawat dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Wa yassir biha umurana, nu pemudah ya Allah urusan lu. Kita ya Allah ti urusan ka bere. Pakai lu cukup trip bere. Terutama lawan pe bentang trip bere. Iko biai tamang ka bere ju. Ilung ka menjem-jem hana bere lo. Jadi mudah-mudah urusan. Ku yang tahu roh bere, berijang-rijang bere. Ulam mayasir biha umurana wa adzim biha ujurana. Ya Allah, Nabi keagungan, kebesaran daripada imbalan. Tapi buat ibadah ya Allah, Nabi boleh fala. Atau tak kerja Nabi boleh gaji macam mana kira-kira. Jadi yang kun wa adzim ujurana, berbobot penyata pula pada boleh je kepada bekle je ke sekum mana kira-kira. Penyata pula pada ya Allah boleh long panen ngani panen le dulu atau dicim. Hanya wa adzim ujurana kira-kira. Wa telung ibadat, wa adzim ujurana, telung ibadat ya Allah fahala boleh kelung yang buat. Bek le ku go. Amuna dia ada perah bodoh. Ada perah bodoh. Hanya masjid mana. Terus lain-lain. Itu maksudnya adalah nawwir qulubana. Pulamnya. Wa makna al-ayah. Maka makna daripada ayat ini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Siapa yang oleh Allah menghendaki menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Maksudnya adalah lil imani billah. Yaitu dengan jalan iman pada Allah juga. Dipegang dalam makna wa bi rusulihi, kan hanya iman pada Allah, iman juga pada Rasul. Wa bima jaa bihi min indihi, juga beriman kepada apa yang Allah datangkan nanti. Ada hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada siksaan kubur, ada siratal mustaqim, ada hari hisab, ada hari bangkit, dan semuanya ada hari mizan. Itu maksudnya beriman kepada apa yang Allah sampaikan, yang bentuk-bentuk gaibnya. Termasuk yang lalu sudah kita bahas, masalah Isra Mi'raj, beriman juga. Ya. Liqabulihi wa yuhawwinuhu alaihi wa yusahhiluhu lahu. Dan terhadap apa yang Allah sampaikan, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah adalah dia itu merasakan yuhawwinuhu fui anak he
Nah doa Allahumma hawwin alaina. Karena Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nari wal afi indah hisab. Sering dah kedua semayang Allahumma hawwin alaina. Ya Allah mudahkanlah perkara saat kitanya sakratul maut. Pakai tarik jangwang li malaikat ya dengan mudah. Yang mudahnya kan tarik, tapi menyo payah yang geteran berat urusan. Yang ambek sampai susah lagi nya mbak dah hadapi. Hawwin alaina. Nampu mudah ya Allah. Hanya termasuk juga wa yusahiluhu. Sahil mudah sih artinya gampang. Gampang urusan-urusan kitanya bifadlihi wa karamihi. Tanya mudah dengan tak dapatkan karunia Allah, mudah tak dapatkan kemuliaan dari Allah, wa lutfihi kelembutan. Makanya talake ba Allah Taala ya Latif lagi doa tahlil pun doa zikir-zikir yang pimpin le gurai tayong Abi Jamal ya Latif untuk mendapatkan kelembutan hati. Kayu-kayu itu bukan langsung kayu beli di panglung atau kayu beli di gudang langsung buat mari. Kan bantacok kaya langsung peh kemari. Ekel lagi nyai diketam dulu genyeh le kepina sago-sago yang anak timang baru kepegak mari alinya ge tompu yang ge begedhau tompol ya alinya ge uwet lah alinya ge pekilat lah baru pertama lah rumah tu mari kali cek kaglih ka kan perlu deh kaya you tak tamang kenan mana nak seni cuma hai kablo papun kan karen sinsu you menan kapepeh kepeduk you dalam kamar gede kan. Jadi perlu proses pelembutan hati. Hatinya lembut dengan zikir, dengan nasihat, dengan pengajian, dengan melihat Quran, sering membaca hadis, sering mendengar pengarahan para ulama. Itu hati kita lembut. Jadi nah mungkin ni lagi nyanju kaya-kaya gata namanya hep tamang dalam lamari juga kan. Proses latif. Maka ultuf bina. Karena ada kenyam doa ya Latif ultuh bina wal muslimin. Lembut hati kamu ya. Terus wa ihsanihi ilaihi, dan kita mengharap Allah memberikan ihsan kepada kita dan kita berkeinginan menjadi muhsinin. Muhsinin adalah orang yang berbuat baik tanpa perhitungan. Hanya menyokun muhsinin itu kebaikan plus namanya. Muhsinin kebaikan tanpa perhitungan. Nah tidak urung undang katanya bak kerja. Banda terima na undangan. Oh pulang pulin terhormat bapak pulin dengku pulin. Tak terima undangan tak kun le dayo. Oh nyo payah aja undangannya. Yen ya mah. Han te acara lu nanti naija. Ni lu payah hujak baji. Yang ke muhsinin. Yang ya balah aja. Ya karena orang yang jak utanya naik amplop dan nak ju pulang amplop ji. Saja baji. Kan muhsinin. Muhsinin adalah kebaikan tanpa perhitungan. Maka dalam tafsir ayat wabil walidaini ihsana, dan terhadap orang tuamu berbuatlah ihsan. Berbuat ihsan putra, berbuat kebaikan tanpa perhitungan. Berbuat kebaikan dengan perhitungan yang kan muhsinin kan ihsan ke. Berbuat baik biasa. Tapi dalam ayat Quran wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Mana berbuat ihsan? Berbuat kebaikan dengan tidak mengukur berapa kebaikan orang tua terhadap kita. Hana ukur ya. Mukhlisin ikhlas di atas muhsinin. Jadi hana muhsinin, mukhlisinnya hana asid. Muhsininnya istilah haji tacet. Yang dia tak pegak bunuh, tapi keikhlasan. Ya istilah hijab terendah menang. Tapi menyo hana hijab kenapa terendah? Muhsininnya kebaikan tanpa perhitungan. Yang tak pegatnya baik sampai tak hitung, tak iringi dengan keikhlasan. Maka yang kita harap pada Allah di atas daripada kebaikan rata-rata, yaitu muhsinin.
Kepada urisi Allah gayuk muhsinin. Dumna apa yang urisi bi tanya zaman. Mungkin ya tak catat tak hitung mungkin. Mungkin nah. Musuh urisi tanya zaman gupu sekolah tanya SD. Gupu sekolah tanya SMP sampai sarjana sekolah. Katanya mak padu zaman habis peng nak sekolah lu. Seandainya orang tua itu ada mencatat, kan je belum ada catatan. Hanya tahan mak sekolah kah zaman nyodu habis peng. Tak kena tanya, yang mana nah. Padu lah cini tu padu. Mutu 10 juta mutu. Nyopat peng mak 10 juta. Nyan kon mu sini. Sahabat tanya tak hitung kebaikannya. Jadi hanya hitung lagi. Pegat di atas kebaikan itu yang tidak mungkin terbalaskan. Si hana mampu dah balak. Nya musinin. Maka murid ngangure musinin, urisi anak mi ngurisi musinin. Nya buat musinin hana hitung. Termasuk istri. Istri dengan suami musinin. Hanjit hitung yang kebaikannya. Dan hanjit tungupah. Hanya tunggu pegah maksudnya. Maka sebagai contoh, kalau kita datang kepada seseorang, karena orang itu pernah datang kepada kita, dan tajak baganyan pertimbangan karena agaknya gejak awak nyan kon musinin. Sebab seandainya hana gejak awak hana tajak sih, apa bakon, mak seri, tanya apa barang apa seri. Yang meu seri, kabere dia. Hanya harus ada kelebihan kita untuk orang lain. Walau itu berat dilakukan, maka ada hadis Nabi, yaitu ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Hai dah pegang dengan hak ditat. Karena hak ditat maka lu tak pahala. Urang tak pegang kebaikan terhadap orang baik pada tanya. Itu pahala biasa saja. Biasa saja dan hana aneh biar. Tapi urang yang tenak katanya, urang yang ilahnya katanya, mantang kitanya tetap biasa mendengar enggaknya nyan le nilai man nin urang bagai ya nin urang tapi kata ya yang le urang 3 man lu apre bo 10 bala mekam katakan nyan le urang. Baik tunggu-tunggu. Jadi demikian sepintas penjelasan ayat ini bahwa orang yang baik itu digiring oleh Allah dalam kebaikan. InsyaAllah kita lanjut pada malam Kamis mendatang. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.